Ya, pada hari Minggu ini, tanggal 23 Mei 2021 adalah Hari Raya Pentakosta. Nah, Pentakosta di sini, Kak Moni tahu? Nah, Bunda akan menjelaskan. Pentakosta di sini adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Tepatnya adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, adapun tema pada pagi hari ini apa ya Kak? Tema pada pagi hari ini adalah Roh Kudus membimbingku. Sekali lagi yuk kita bilang temanya Roh Kudus ya. 1, 2, 3. Roh Kudus membimbingku. Ya. Roh Kudus sendiri itu apa sih, Bunda? Nah, Roh Kudus ini ya kira-kira seperti angin. Nah, angin ya tahu ya, angin gitu ya. Nah, angin ini kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya dalam hidup kita. Seperti itu Roh Kudus dalam hidup kita sangat penting sekali kan. Selain itu, Bunda, pada bulan ini juga bulan Maria. Iya, betul sekali bulan Maria. Kakak-kakak harapkan adik-adik rajin berdoa rosario ya di rumah ya bersama keluarga. Iya, Bunda Moni juga setiap hari juga berdoa rosario untuk bulan Maria ini ya. Adik-adik juga jangan sampai ketinggalan. Oke, ya. Nah, baiklah. Kita awali kegiatan sekolah minggu online kita pada hari ini dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bersuka kita terlebih dahulu Ya, di samping itu juga Kak Moni. Nah, nanti adik-adik juga akan mendapatkan renungan oleh Romo Matius Joko Lelono PR ya. Oke, kita sebelumnya kita bergembira dulu ya Kak ya. Yuk adik-adik Silakan bangkit berdiri. Kita bernyanyi bergembira bersama. dan bergembira dan menari-nari ya. Ya, bagaimana sekarang?
sudah lebih segar lagi ya. Sudah lebih semangat dong. Lebih semangat ya pada pagi hari ini. Nanti sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan oleh kakak-kakak pendamping ya, kreativitas, kita berdoa dulu ya. Ya, sikap doa yang manis, tangan dilipat, mata ditutup ya. Silakan Kak Moni. Bersama ya adik-adik, silakan adik-adik akan doa yang bermanfaat. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Atas berkat kesehatan, atas berkat keselamatan, dan atas berkat keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai kegiatan sekolah minggu online kami. Sertailah dan dampingilah kami selalu agar sekolah minggu hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan kami bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Tuntunlah selalu kami anak-anakmu ini agar semakin beriman kepadamu, berbakti kepada orang tua, dan juga selalu berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Inilah Injil Yesus menurut Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Baik ya? Pagi ini bersama dengan Romo Martinus Sokolono, saya Romo Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU, Adi Sucipto di Yogyakarta. Hari ini, hari Pentakosta, Romo mau ngajak adik-adik semua sedikit ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kita. Kita semua, Romo mau tanya, kalian semua itu punya hati ya? Siapa yang punya hati? Tentu kita semua punya hati. Hati itu dalam bahasa Inggris heart.
bukan pertama-tama menunjuk pada hati kita, tetapi lebih menunjuk pada jantung kita, tempat di mana kita mempunyai sumber hidup. Dari sana keluarlah yang namanya darah-darah sampai ke sekujur tubuh kita. Nah, hati itulah pusat hidup kita, itulah tempat di mana kita bisa juga memiliki berbagai hal, berbagai keutamaan kehidupan kita. Dari hatilah orang bisa mencintai. Siapa yang merasa dicintai di sini? Romo paling merasa dicintai. Siapa yang merasa dibenci di sini? Oh, jangan sampai kita banyak merasa dibenci. Nah, adik-adik, dari hati pula kita bisa merasakan kasihan. Kasihan ya temanku, kasihan ya Romo. Kita memiliki dari hati kita lalu juga bisa berbuat baik kepada orang lain. Tetapi hati yang tidak dilatih bisa saja menjadi hati yang mudah membenci. Siapa yuk yang suka membenci? Baik loh. Dari hati itu pula, kalau tidak dilatih berbuat baik, hatinya mudah sekali patah semangat. Siapa yang mudah patah semangat? Dari hati kitalah kita mengolah kehidupan kita. Maka dari situ kita sadar hati kita semua didekati oleh Tuhan. Dengan masih ingat kan lagu itu? Hati-hati gunakan tanganmu, cop cop. Hati-hati gunakan tanganmu, cop cop. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, cop cop. Hati-hati gunakan mulutmu, tung tung. Hati-hati gunakan mulutmu, tung tung. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, tung tung. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan hatimu, tung tung. Hati-hati gunakan hatimu. Karena kalau tidak hati-hati, hati kita bisa mudah berbuat jahat, mudah membenci. Itu semua membuat kita manusia-manusia bisa jadi orang yang penuh dosa. Maka Romo mau mengatakan gini, dengan hati-hati itu kita mendengarkan. Hati itu adalah tempat kita bisa mendengarkan Tuhan. Kalau kamu berdoa, kamu bisa mendengarkan Tuhan. Di dalam kitab suci tadi dikatakan dalam bacaan yang kita baca hari ini tentang Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk menemani kita. Tetapi di dalam hati kita juga kadang-kadang kita itu dikuasai oleh apa yang disebut sebagai roh jahat. Dia yang pengen agar kita berbuat dosa. Kamu mau pengen jadi orang yang berbuat dosa atau orang yang berbuat baik? Nah, gambarnya seperti ini. Kalau ini adalah Roh Kudus, namanya Dora. Roh Kudus ya, gambarannya ini Roh Kudus. Sementara ada si jahat, namanya roh jahat. Roh Kudus sama roh jahat, dua-duanya adalah kucing. Ini gambarnya ya. Nah, Roh Kudus ini meminta kamu untuk mengatakan, hati-hati ya, kamu ini sudah banyak bermain. Sekarang saatnya berdoa. Lalu si jahat mengatakan, buat apa kamu berdoa? Berdoa nggak dapat apa-apa. Lebih baik nonton Ipin Upin. Lebih baik nonton ini si Doraemon. Ya kan? Nah, tetapi kamu memilih untuk enggak. Saya punya waktu untuk bermain sudah, sekarang waktunya untuk berdoa. Nah, atau kamu kan sudah banyak belajar, sekarang main aja yuk. Belajar terus, capek enggak? Tapi si baik mengatakan, ada waktunya belajar, ada waktunya untuk bermain. Bermainnya kan udah, sekarang belajar. Meskipun bentar, kamu harus belajar. Nah, adik-adik, kamu lalu diminta untuk buat keputusan apa? Ya,
Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Kalau sudah banyak bermain, sekarang waktunya belajar. Akan tiba waktunya bermain kalau sudah banyak belajar. Nah, adik-adik, itu semua, kita semua perlu mendengarkan hati kita. Setiap orang punya hati. Tuhan memanggil kita, mengajak kita untuk jadi orang baik. Masih ingat dengan lagu itu? Dengar dia panggil nama saya. Ayo nyanyi yuk. Dengar dia panggil. Oke, kalian sudah tahu. Sekarang angkat tangan kanan. Pelan-pelan, nanti ikuti Romo ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Kiri. Dengar dia panggil namamu. Dua-duanya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, apa? Ku jawab ya, apa lagi? Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yes! Bareng Tuhan, kamu pasti jadi orang baik. Bareng Tuhan, kamu pasti bisa memperbaiki hidupmu. Kita semua tidak berlatih menjadi orang yang sukanya mengikuti si jahat. Tidak mau mengikuti si jahat, tapi kita mau mengikuti si baik. Mengikuti si baik, maka hati kita perlu semakin dekat kepada Tuhan. Gimana Romo caranya dekat dengan Tuhan? Satu pesan Romo, setiap hari jangan lupa berdoa. Dan salah satu doanya, Tuhan kasih tahu dong hari ini aku harus ngapain. Lalu kalian diam sebentar. Dengarkan hatimu, apa yang baik buat kamu lakukan hari ini, apa yang tidak. Tuhan meminta kamu untuk belajar, Tuhan meminta kamu untuk ada waktunya untuk bermain. Adik-adik, Tuhan memberkati kalian. Hati-hati gunakan hatimu, dengarkan Tuhan berbicara dalam hatimu supaya kamu jadi anak baik. Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkati Romo, Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Hai adik-adik sekolah minggu online Sekotipan Semarang. Berjumpa lagi dengan Kak Win. Hari ini kita akan berkreativitas. Kita akan membuat topi Pentakosta. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kertas asuro berwarna merah dan kuning. Bisa juga nanti adik-adik juga memakai kertas yang putih, boleh bisa warna. Ada penggaris, ada gunting, spidol, ada cutter, ada pensil dan juga lem. Langkah yang pertama, kita akan membuat gambar berupa gambar seperti lidah-lidah api. Kita buat di sini. Kita gambar lidah-lidah api seperti ini. Yang kertas kuning bentuknya yang lebih kecil. Kemudian yang kertas merah lebih besar daripada yang kuning. Setelah itu kita gunting. Setelah digunting hasilnya seperti ini adik-adik. Sekarang kita membuat untuk topinya. Kita ukur dengan lebarnya bisa 5 atau 6 cm. Setelah kita ukur nanti kita potong. Tadi lebarnya kita 5 atau 6 cm ya adik. Panjangnya sesuai dengan lingkar kepala masing-masing. Setelah itu yang merah kita lem di sini.
tengah-tengah ya. Seperti ini. Kemudian yang kuning kita tempelkan. Nanti akan jadi seperti ini. Di kertas yang kuning ini bisa tulis tema sekolah minggu online hari ini, yaitu Roh Kudus membimbingku. Roh Kudus membimbingku. Setelah itu kita lem di sini sesuai dengan lingkar kepala masing-masing. Jadilah topi Pentakosta, jadi Roh Kudus membimbingku. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Bisa kita pakai sekarang. Sudah jadi. Cantik kan adik-adik topinya? Selamat mencoba di rumah bersama kakak atau mama atau papa yang ada di rumah. Dadah. Halo adik-adik Pia semuanya. Di penghujung acara ini adik-adik bertemu dengan Kak Beata. Nah, di sini Kak Beata akan menyampaikan apa inti renungan kita di sekolah minggu online ya. Nah, hari ini adalah hari raya Pentakosta ya. Tadi kakak-kakak lainnya sudah menjelaskan arti Pentakosta itu apa ya. Dengan tema kita hari ini yaitu Roh Kudus membimbingku. Ya, bagaimana cara kita meminta agar Roh Kudus selalu membimbing kita ya? Dengan cara berdoa atau dengan cara ya seperti ini, rajin sekolah minggu ya. Nah, dengan cara itu kita dapat meminta Roh Kudus agar membimbing kita di setiap apa yang kita kerjakan. Misalnya dalam kita belajar, kita mohon bimbingan Roh Kudus, dalam kita membantu orang lain, dan juga dalam bermain kita butuh bimbingan Roh Kudus. Nah, itulah inti renungan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup sekolah minggu online hari ini, marilah kita berdoa ya. Pertama, kita tandai diri kita dengan tanda salib. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami dapat memulai dan mengakhiri kegiatan sekolah minggu online kami ini dengan baik. Kami juga berterima kasih Tuhan karena bimbingan-Mu kami dapat mendengarkan renungan dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu online dengan baik. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami lakukan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, bimbing kami di saat kami belajar, di saat kami membantu orang lain, dan di saat kami bermain. Semoga semuanya itu dapat berguna bagi kehidupan kami, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, kita sudah berdoa. Nah, kakak juga akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Ya, apa yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Jadilah Saksi Kristus. Ikuti adik-adik, kita sama-sama berdiri. Dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang,
Akui cinta Kristus, kokoh berkat, jadilah saksi Kristus. Nah adik-adik, demikianlah rangkaian acara sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah adik-adik jangan lupa rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan juga rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu online di setiap minggunya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.